Halo sahabat pecinta aglonema, kita bertemu kembali dengan petani sederhana aglonema yang membagikan cara merawat aglonema dengan sederhana dan mudah. Semua pecinta aglonema pasti ingin memiliki aglonemanya yang subur, tumbuh sehat, dan semakin hari daun keluar itu juga semakin besar. Tetapi semua itu ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Terjadinya kegagalan dalam merawat aglonema ada beberapa hal. Yang pertama, yang jelas itu kesalahan memilih media tanam. Jadi buat sahabat-sahabat semua, ciptakanlah media tanam yang mengandung unsur hara cukup dan mudah juga kita temukan di lokasi kita. Bisa contohnya kita menggunakan sekam mentah ditambah dengan kokopit, ditambah dengan pupuk kandang kompos, tapi itu yang dari kambing. Kemudian kalau ada sekam bakar, boleh juga kita tambahkan. Komposisinya 5 sekam mentah ditambah 1 kokopit, kita tambahkan 1 kompos atau pupuk kandang kambing, ditambahkan lagi kalau ada itu 1 sekam bakar. Dalam hal ini sekam mentah, kokopit dan pupuk kandangnya itu harus kita fermentasi, baru itu nanti bisa kita gunakan. Dan untuk yang kedua, faktor penyiraman juga sangat perlu diperhatikan. Kesalahan dalam penyiraman itu bisa berakibat kurang baik dalam pertumbuhan di aglonema. Banyak sahabat-sahabat semua yang salah persepsi, akhirnya takut di saat menyiram aglonema itu paling disiram sedikit-sedikit atau hanya disemprot-semprot saja media tanamnya. Itu bisa saya bilang kurang baik. Jadi sebaiknya saat penyiraman aglonema itu disiram sebanyak mungkin, karena aglonema itu suka air. Tapi yang penting itu media tanam kita poros. Di saat kita menyiram, air langsung keluar, mengocor dari bawah pot. Jadi istilahnya air yang kita siram itu hanya numpang lewat membasahi media. Dan itu berfungsi sangat penting. Di saat kita menyiram, maka banyak seperti bakteri-bakteri yang ada di dalam media tanam atau zat asamnya ikut keluar di saat kita menyiram, sehingga media tanam kita kembali bersih dan pertumbuhannya pun akan semakin baik. Seperti itu untuk penyiraman. Jadi sahabat-sahabat semua, jangan pernah ragu saat menyiram aglonema. Siramlah sebanyak mungkin, tetapi tidak bisa juga sesering mungkin. Setelah kita siram sampai kocor, sekitar atau 4 atau 5 hari kemudian baru kita siram kembali. Dan yang ketiga, kesalahan yang biasanya dilakukan itu dalam memilih ukuran pot. Biasanya banyak anggapan semakin banyak media tanamnya, maka pertumbuhan aglonemanya akan cepat besar atau tumbuh subur. Tapi kalau untuk aglonema tidak seperti itu, justru sebaliknya. Aglonema kita harus sesuaikan dengan ukuran akar yang dibawa oleh aglonema itu sendiri,
kita sesuaikan dengan potnya. Jadi jangan terlalu besar. Jadi akar yang ada harus fresh masuk ke dalam pot. Seperti itu. Dan untuk cara memilih atau repotting ada di video saya sebelumnya. Mudah-mudahan itu bisa membantu sahabat-sahabat dalam menentukan ukuran pot dalam menanam aglonema. Dan kesalahan yang keempat itu terkait dengan pot. Jangan terlalu sering gonta-ganti pot, karena itu sangat berpengaruh untuk pertumbuhan di aglonema. Semakin sering kita bongkar akan mengakibatkan aglonema itu sendiri akan mengalami stres, sehingga pertumbuhannya pun tidak akan stabil. Jadi buat sahabat-sahabat, sebelum menanam tentukan dulu ukuran potnya harus sesuai, supaya nanti tidak sering dibongkar kembali. Seperti itu sahabat pecinta aglonema. Kesalahan yang kelima yang biasa dilakukan adalah lokasi penempatan aglonema. Jadi jangan sampai melakukan kesalahan dalam menentukan lokasinya. Aglonema tidak boleh terkena sinar matahari langsung. Jadi usahakan dia terlindungi. Mungkin kita bisa menggunakan fiber atau dengan paranet, sehingga matahari yang ada tidak langsung mengenai di aglonema kita. Seperti itu sahabat pecinta aglonema. Untuk yang kelima, jangan sampai melakukan kesalahan dengan meletakkan dia di lokasi yang terkena sinar matahari langsung. Kesalahan yang terakhir itu ini sering terjadi ketika aglo kita itu terlihat subur. Kebanyakan akan takut untuk membongkar atau mengganti media tanamnya. Padahal untuk media tanam di aglonema sebaiknya diganti setiap 6 bulan sekali. Karena apabila sudah melebihi batas tersebut, zat asam yang terkandung di media tanam itu sudah sangat tinggi, dan tingkat kelembapan atau basahnya media pun sudah tinggi juga, sehingga sangat sulit dinetralkan oleh pupuk apapun yang kita pakai. Dengan media tanam yang sudah terlalu basah atau zat asam yang tinggi, maka bakteri akan cepat ada di media, sehingga akan mengganggu akar atau pertumbuhan di aglonema. Jadi buat sahabat-sahabat semua, semoga apa yang saya sampaikan kali ini bermanfaat buat teman-teman semua. Mudah-mudahan setelah teman-teman melakukan apa yang saya sampaikan saat ini, aglonema teman-teman semua bisa tumbuh subur, sehat. Terima kasih buat sahabat-sahabat semua. Dukung terus channel ini supaya lebih berkembang lagi dan bisa sama-sama berbagi dalam merawat aglonema. Sekian dulu dari saya. Terima kasih, sampai jumpa. Bye.